Sekarang ini kita mau mencoba masuk, dan masuknya ini agak sedikit susah karena banyak durinya. Dan untungnya kita tadi kedatangan temannya dari Mas siapa tadi Mas? Pak Mas Anas. Mas Anas membawa sabit Nah. untuk kita bisa masuk ke dalam. Monggo. Ternyata sekarang kita sudah sampai lagi ke daerah Kranji, desa Betul, Kranji ya iya. Mas ya. Ini kalau masuk wilayah mana tadi Mas? Sidodadi. Sidodadi, dusun Nggih. Sidodadi. Nggih. Desanya desa Desa Kranji, Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, hari ini kita masih spesial berkolaborasi dengan beliaunya, yaitu Haryanto Agus Channel. Nah Pak, setelah kemarin kita itu perginya itu terpisah nggih. Betul. Jenengan pergi ke kota Lamongan, saya. kita sama KSU itu pergi ke kota Tuban, tapi sayangnya kita ke sana itu benar-benar niatnya berziarah, Pak. Ya. Jadi nggak bikin video, nggak bikin konten, karena benar-benar pure ingin berziarah. Yang penting lancar Mas ya. Nggih. Nah, hari ini kita akan melihat watu payung ya, yang kata warga sekitar sini biasa digunakan untuk mengasingkan diri atau bertapa atau ingin apa itu Pak? Semedi. Semedi nggih. Simak terus perjalanan kita masih di KSU Pondok Indah Official. Monggo. Ya. Ternyata lokasinya ini tidak mudah loh. Betul sekali. Apalagi kalau ini ada banyak daun-daun apa? Nggih, daun kering, jati ya. yang kering ini nggih. Ini yang saya takutkan, kita berjalan Ada ular. di bawahnya ada ular. Itu yang paling saya takutkan gitu. Tapi kita positif thinking saja. Nggih. Tapi jangan merasakan sesuatu enggak? Sedikit Pak. Sedikit ada aura yang berbeda ya. Betul. Sini. Alhamdulillah kita masih diantar 2 orang, Mas Anas ternyata sama temennya gitu pada hari ini, agar kita bisa mengulik peninggalan sejarah yang namanya watu payung gitu. Nanti insya Allah mungkin temennya juga akan pernah bercerita, pernah melihat apa, segala sesuatu itu pastilah gitu. Oke, monggo kita terus untuk pelan-pelan mengarah, mencoba untuk masuk ke lorong-lorong dari duri-duri ini gitu, mencari sejarah. Monggo. Dari tengah perjalanan, sebelum saya bersama Mas Anwar ini menuju ke tempat yang namanya watu payung ya Mas ya. Karena saya bersama Mas Anwar pada hari ini nih diantar oleh salah seorang warga gitu. Dan beliau yang bernama Mas Anas. Kita akan sedikit bertanya sama beliau Mas Anas tentang mungkin beliau mengerti dari sedikit dari getuk tular, dari mbah buyutnya gitu ya Mas ya. Setidaknya ini tanahnya siapa, kenapa ada watu payung dan segala macam. Saya yakin beliau sedikit mengerti. Itu pemirsa beliaunya, saya akan bertanya kepada beliaunya. Assalamualaikum Mas Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Mas? Alhamdulillah Kang Estu. Ya, jadi pemirsa inilah beliaunya Mas Anas yang mengantar kita pada hari ini ya Mas Anwar ya, mengantar kita pada hari ini karena informasinya di sebelah depan saya sana, sebelah timur itu adalah tanah milik Mbah beliau, panjenengan gitu. Betul nggih? Nah, saya yakin Mas Anas ini tahulah sedikit cerita tentang watu payung ini. Gimana Mas Anas, menurut yang jenengan pernah dengar dari Mbah itu gimana? Iya, dulunya katanya orang tua mbah-mbah itu batu payung yang sebelah sana itu untuk semedi gitu katanya. Terus warga juga pernah melihat katanya ada seekor kucing yang matanya satu sering lewat ke jalan sini ya. Jalan sini ya. Dulu kalau jenengan dari cerita itu orang mana saja yang sering datang ke sini? Jauh Pak, soalnya di sini juga nggak daerah sini nggak seberapa terkenal ya Pak. Batu ini malah orang luar ya, orang luar yang tahu ya. Terakhir saya yang lihat sendiri daerah Pangkah, ujung Pangkah sini malam-malam 2 hari nggak salah. Itu ada orang 3
yang 2 cewek, yang 1 cowok. Itu pernah bermalam di sini tidak salah 2 sampai 3 hari. 3 hari ya. Itu maksudnya ngapunten. Di sini mengadakan cuman ritual saja, apa ada sedekahan, bawa tumpeng segala macam dan memanggil masyarakat setempat? Oh atau tidak, gimana? itu cuma untuk semedi gitu Semedi aja, itu ya. aja ya. Pernah enggak Mas Anas itu pernah mendengar bahwa dengan kemistisan di tempat ini ada aura-aura tersendiri, dan juga mungkin orang yang pernah datang ke sini pernah dengar enggak dari cerita Mbah itu keberhasilan yang beliau dapatkan itu entah mau mencalonkan jadi lurah atau apa gitu, gimana Mas? Kalau itu katanya itu mencari pusaka sama untuk menyempurnakan ilmu zaman dulu gitu ya. Jadi unsur-unsur dari untuk sebuah kesaktian, kekuatan atau kederajatan itu ya? Iya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Oke Mas Anas, sambil kita, katanya ada teman yang mau datang ya, betul? Iya betul. Oh gitu, nanti sambil menunggu temannya jenengan, kita mencoba melihat dulu ke sana. Ya monggo. Nanti coba kita lihat situasi dan kondisi. Saya sedikit merasakan ada aura berbeda memang di sini. Yang penting niat kita adalah baik. Baik betul ya. Niat kita, tujuan kita baik di sini. Kita nggak macam-macam, kita nggak mencari pusaka, kita nggak mencari apapun, tapi kita mencoba untuk mengulik cerita-cerita atau peninggalan leluhur nenek moyang kita dulu gitu loh. Ya, karena Mas Anas, prinsip dari saya dan KSU Pondok Indah, tanpa leluhur itu siapa kita? Betul Tidak ada leluhur, saya yakin tidak akan ada kita. Apalagi kita hidup di tanah Jawa. Betul sekali. Oke, monggo kita ke sana dulu. Nah, sekarang ini kita mau mencoba masuk, dan masuknya ini agak sedikit susah karena banyak durinya. Dan untungnya kita tadi kedatangan temannya dari Mas siapa tadi Mas? Mas Anas. Mas Anas membawa sabit Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam. Monggo. sekarang sampailah saya bersama Mas Anwar dan juga Mas Anas, sampailah di batu yang namanya Watu Payung. Ternyata sekarang sudah tidak menyerupai payung ya Mas ya. Ya Mas Anwar ya. Jadi growoknya ini dulu di sini di bawah ini kayak apa namanya? Kayak bisa tempat untuk berteduh. Seperti itu. Dan sekarang sama sekali sudah tidak bisa untuk masuk. Bahkan orang kalau mau semedi atau nyepi di sini harus naik ke atas ya Mas ya. Harus naik di atas. Jadi kalau ada orang mau nyepi berarti harus naik di atas itu Mas sekarang. Nah, di atas itu ya. Nah ternyata kita mencari posisi aja susah. Di kiri kanan kita ini duri apa ini namanya Mas? Orang Jawa duri Wono. Apa dorogrit? Dorogrit. Itu yang tajam ya, Iya, gatel ya. Ya pemirsa, kita hati-hati. Jadi saya tidak lama-lama di sini, nanti saya akan keluar saja, akan menceritakan. Nanti kita di luar aja Mas ya. Yang penting kita sudah memberitahu kepada pemirsa di sini inilah dulu yang namanya Mas Anwar Watu Payung. Watu Payung. Era sejarahnya nanti saja saya akan bercerita di luar sana. Kita apa ya, memang sulit untuk bercerita di sini. Tempatnya juga terbatas gitu. Tempatnya memang terbatas dan kita tidak mungkin menceritakan hal itu di sini karena memang kita sudah merasakan dari awal kita masuk ada hal-hal yang aura-aura yang sangat berbeda. Alhamdulillah kita bisa masuk ke sini, kita nyun sewu pada leluhur yang ada di sini, kita tidak mengganggu. Setidaknya kita sampaikan kepada pemirsa, kepada semuanya di luar sana bahwa disinilah dulu para leluhur kita itu pernah melakukan semedi, ritual dan hal-hal yang lain yang jelas adalah untuk kebaikan ya Mas Anas. Oke Mas Anwar, kita coba keluar saja. Monggo kita keluar. Tempatnya itu Mas, ngeri di dalam, bukan ngeri masalah takutnya tapi durinya banyak. Iya banyak sekali durinya. Alhamdulillah Mas Anwar, kita selesai masuk ke dalam ya. Walaupun kita nggak maksimal gitu. Tapi kita berterima kasih sama Mas Anas. Mas Anas terima kasih pada hari ini panjenengan sudah mengantarkan saya bersama Mas Anwar untuk melihat
yang dinamai di sini dulu adalah Watu Payung ya. Oke. Dan sekarang sudah tidak memayung lagi karena Sudah tanah yang tertutup dari tanah atas sana Oke. itu kelihatan sekali sudah ada gerusan air, bekas gerusan air mengalir dan masuk di bawah gorong-gorong batu yang itu. Oke. Jadi pemirsa, alhamdulillah pada hari ini saya berada di Dusun Sidodadi ya. Oke. Sidodadi, desanya Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dulu dikisahkan, diceritakan bahwa di seputaran daerah sini kira-kira perbatasan persis dengan Desa Sidodadi atau Tepanas itu ada namanya Desa Derajat ya Mas ya. Ada Desa Derajat. Di situ ada seorang wali Allah yaitu putra beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Ampel yang bernama Raden Kosim ya, atau Kanjeng Sunan Derajat seperti itu. Jejak-jejak Mbah Sunan Derajat sebelumnya diawali oleh beliaunya Mbah Sabdo Suling, ada Mbah Banjar, ada juga Mbah Mayang Madu. Sebelum kedatangan beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Derajat. Setelah era beliau atau setelah generasi beliau, bisa juga murid, bisa generasi penerus, di sini ada yang namanya yaitu Mbah Karsiko. Ada Mbah Karsiko, ada juga Mbah Sebogor. Betul ya Mas ya? Betul. Ada juga Mbah Sebogor. Menurut cerita dari warga, Watu Payung ini adalah jejak dari beliaunya peninggalan atau bekas Mbah Karsiko ya. Mbah Karsiko itu bertapa seperti itu. Jadi kalau kita ukur dengan jarak tempuh, kira-kira 1 kilo ada Mas. Lebih ya, dari Sunan Derajat ya. Lebih pemirsa, lebih dari 1 kilo. Jejak makamnya Mbah Karsiko kurang lebih 1 kilo dari tempat kita berdiri. Seperti itu. Di sana ada Mbah Karsiko itu adalah generasi penerus atau bisa muridnya beliau Mbah Kanjeng Sunan Derajat seperti itu. Dan disinilah tempat beliau untuk bersemedi, untuk melakukan apa ya, mengasingkan diri untuk mempertebal ilmu agamanya sebelum diajarkan kepada masyarakat luas. Alhamdulillah pemirsa, pada hari ini dulu saya bersama KSU Pondok Indah pernah kita berjejak sejarah petualangan dari perjalanannya. Dari sekitaran desa mana? Sendang ya. Dari Sendang, kemudian ke timur lagi, ke desa mana ini? Jetis, ke Jetis. Kemudian kita bergerak lagi ke Desa Kranji, kemudian sampailah kita ke daerah Jelak. Itu yang terakhir Pak. Jadi itu pemirsa, ini mungkin urut-urutan dari jejak sejarah kita dulu yang terlewatkan. Mungkin Pak. Itu. Kita mulai dari Semenggah. Ya, di Semenggah itu ada tempat prasasti di mana Mbah Kanjeng Sunan Sendang diwisuda oleh beliaunya Kanjeng Sunan Derajat. Ada namanya Jangkang Sebubur, ada Jangkang, tempat persinggahan beliaunya Mbah Sunan Derajat dan Mbah Sendang untuk istirahat. Yang katanya itu ada tokek besar itu Pak. Yang dulu Mbah Nur di sana sampai ditelungkepkan kan itu. Dan itu kan beliaunya tidak ngomong kalau didorong Pak. Cuma bilangnya kesandung karena kan kita ke sana itu banyak orang gitu. Akhirnya sampailah kita ke sumur-sumur peninggalan yang lalu, sampai kita ke tempat di mana dulu Mbah Kanjeng Sunan Derajat itu mendarat di seputaran daerah pantai utara Lamongan, tepatnya di Dusun Jelak yang sekarang sudah menjadi Desa Banjaranyar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah, seperti tadi Pak, sedikit sejarah dari Watu Payung ini dan juga ada keterkaitannya dengan Mbah Karsiko. Betul sekali. Oke, ikuti terus perjalanan kita masih di KSU Pondok Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.